Gerak. Yang ada sampah di bangkunya tolong diambil. Dibalikkan bangkunya jadi rapikan ya. Sudah. Silakan. Mulai. Siap, gerak. Hari ini jumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran IPS ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Alia. Alia kenapa? Sakit sudah berapa hari? 1 hari ya. Kalau bisa nanti pulang sekolah awalnya tetap ada siapa? Yang tetap dijemuk ya, ditengok.
ketika memulai pembelajaran ya, ibu mau memberi motivasi dulu ya, biar kalian semangat belajar ya, karena ini suasananya menjelang siang ya. Ibu mau kalian perhatikan video berikut ini ya. Nah, dari video singkat itu apa yang kalian dapatkan? Kekompakan. Apalagi? Kerja sama ya. Ada tujuannya apa? Melindungi satu sama lain ya, karena kalau satu orang bisa tidak ada tadi yang pertama di melakukan ini, kalau satu orang tidak mampu untuk melawan satu diri ya. Tetapi dengan bekerja sama bersama-sama kita bisa dan mampu melawan. Kalau dalam dunia kita, dalam pembelajaran, dalam kita sebagai siswa, kira-kira apa yang didapat dari video ini? Kita harus bekerja sama untuk mencapai tujuan, jangan satu-satu ya. Itu ya, yang kita dapat pada hari ini. Kembali lagi ke pembelajaran ya. Mau kalian perhatikan gambar apa kan ini? Kalian pakai sepatu? Kalian dapatkan dari mana? Toko. Dan toko ada yang lewat online, belanja online. Kira-kira dari mana itu pabrik? Pabrik di sini ada pabrik enggak? Ya, tidak ada. Kok bisa sampai ke sini? Ada yang tahu? Dijual belikan, ya. Dijual belikan, kemudian ada tahu, masih ingat kemarin 3 kegiatan dalam ekonomi? Ada produksi, industri, ada konsumsi. Memakai sepatu termasuk ke dalam kegiatan produksi, bukan hanya dimakan saja, tapi digunakan ya. Nah, tadi kembali ke pertanyaan tadi, bisa sampai di sini karena didistribusikan. Dari mana? Dari pabriknya ya. Pabriknya walaupun tidak disebut, tetapi karena didistribusikan
Kira-kira pabrik sepatu tahu di mana? Punya ya? Ini ibu ada. Nah ini ada nomor apa nih? Pabrik sepatu merek Aero ya, karena merek banyak di sepatu. Ibu kasih contoh Aero. Aero ada di mana? Klaten, Jawa. Nah, bagaimana bisa sampai di sini? Nah, ini ada tanda-tanda. Bisa lewat udara, bisa lewat darat, ya, atau bisa lewat laut. Ya, itu dalam proses pendistribusiannya. Ya, setelah itu sampailah ke penjualnya dia. Nah, ini penjualnya. Lalu kita beli ya. Sampailah kita digunakan ya oleh kita ya. Ya, nah, ada hubungannya video ini dengan pembelajaran kita pada kali ini. Sebelumnya kita belajar tentang masih ingat RTL, RTK, RTP, siapa itu? Pelaku, ekor, nah, sekarang masih berhubungan dengan pelaku juga, tapi ini tentang perdagangan antar daerah dan antar pulau. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada beberapa tujuan ya. Yang pertama menjelaskan pengertian, kemudian mendeskripsikan latar belakang, menjelaskan tujuan perdagangan, mengidentifikasi waktu produk, dan selanjutnya. Silakan kalian baca ya. Ada. Lanjut. Ini metode yang akan kita gunakan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu pendekatan secara saintifik ya. Kemudian modelnya PBL atau problem based learning. Apa maksudnya problem based learning ini? Nanti kita disebutkan masalah. Problem itu masalah. Ya. Kemudian metodenya metode pertama diskusi kelompok dan presentasi. Ya. Lanjut. Nah, sekarang ibu minta kalian bagi kelompok. Ya. Sudah ibu bentuk kelompoknya? Oke, silahkan kalian bentuk kelompok, kemudian bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya. Bangkunya di ya. Gabung bangkunya.
kemudian ada bahan ajarnya ya. Sudah ada PPT-nya. Nah, sekarang Ibu minta kalian perhatikan dulu ya. Kita tentang materi pembelajarannya dulu ya. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini. Semoga kita semua sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Tujuan pembelajaran kita hari ini: pertama, siswa mampu membedakan pengertian perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Yang kedua, menjelaskan tujuan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Yang ketiga, identifikasi faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Dan yang keempat, menjelaskan perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Perbedaan potensi daerah dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Apakah kalian telah memahami pengertian perdagangan? Untuk memahami materi perdagangan antar pulau antar negara, mari kita lanjutkan pembahasan materi berikutnya. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar menukar barang berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksa. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk pada suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau negara suatu daerah atau pulau dalam akibat kepindahan negara dan tidak kesepakatan bersama. Perdagangan antar pulau dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Pertama, untuk memperoleh keuntungan. Kedua, memperluas jangkauan pasar. Faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Hal ini mendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Nah, anak-anak, bagaimana manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah? Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan sebagai konsumsi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, perdagangan antar negara. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Bahkan, antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah aktivitas yang dilakukan oleh. Ini sudah perdagangan antar negara ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Itu sudah kalian lihat ya, sudah kalian catat poin pentingnya. Kalau sudah, nah, sekarang ibu kita perhatikan
video yang ini. 10 pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan terbesar di Provinsi Aceh. 10 apa tadi? Pelabuhan laut yang ada di Aceh. Nah, kita wajib kita bersyukur ya bisa tinggal di daerah Aceh yang mempunyai 10 pelabuhan. Nah, berikut ya. Pelabuhan transit. Namun kemudian dialihfungsikan menjadi sebuah tempat persinggahan kapal. Di pelabuhan ini kerap diangkut produk ekspor asal Aceh menuju ke kawasan Eropa dan Timur Tengah. Barang seperti minyak dan gas dari PT Pertamina atau produk seperti semen dan aspal kurang dibongkar di sini untuk didistribusikan ke seluruh Aceh. Pelabuhan Ulele. Pelabuhan Ulele terletak di Kecamatan Merasan, Banda Aceh. Pelabuhan tersebut sebagai salah satu penyeberangan sipil saat ini masih dioperasionalkan oleh Kabupaten Aceh Sipil walaupun berdasarkan kewenangan seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Mengingat juga potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Singkil. Sehingga, Singkil ini sebagai wilayah yang akan disinggahi dapat meningkatkan potensi kawasan-kawasan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya, produk-produk lokal masyarakat serta komoditas unggulan wilayah akan menjadi bahan incaran wisatawan. Keindahan pulau banyak memang tak perlu diragukan lagi. Perpaduan pasir putih dan birunya laut serta gugusan pulau-pulau kecil di perairan Singkil. Pelabuhan Melabuh. Pelabuhan yang bernama lengkap Pelabuhan Perintis Jati Melabuh beralamat di Gampong Suwaki Dapuri, tepatnya berada di wilayah pantai Ujung Karang. Pelabuhan ini adalah pelabuhan yang dibangun pasca bencana tsunami 2004 silam. Berada tidak jauh dari pusat kota Melabuh yaitu sekitar 2 km, masyarakat menjadikan tempat ini sebagai tempat favorit untuk berkumpul santai. Karena ukurannya yang kecil, pelabuhan ini tidak memiliki terminal khusus untuk penumpang kapal. Pelabuhan yang diperuntukkan khusus untuk penumpang adalah Pelabuhan Kuala Bubon, berjarak 8 km dari pusat kota. Kapal yang berlabuh di Pelabuhan Jati juga tidak sebanyak atau sesering yang ada di Pelabuhan Kuala Bubon. Pelabuhan Calang. Pelabuhan Calang Aceh merupakan pelabuhan yang lokasinya sangat strategis untuk melayani jasa angkutan laut yang ditujukan bagi berbagai aktivitas ekonomi regional maupun global. Karena Calang merupakan salah satu daerah di Kabupaten Aceh Jaya yang terletak di kawasan pesisir barat Provinsi Aceh menghadap langsung ke Samudra Hindia. Di samping itu, Pelabuhan Calang juga bisa disebut sebagai infrastruktur utama dalam mendukung rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus di wilayah barat selatan Aceh. Pelabuhan Krungduku. Pelabuhan Loksemawe Krungduku terletak di pantai utara Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Hidrografi, pantai sekitar Pelabuhan Loksemawe landai dan berpasir. Kedalaman air adalah 15 meter. Tidak jauh dari sini terdapat pelabuhan yang cukup besar, yang pernah ada pada zaman keemasan PT Aun, namun saat ini hanya sedikit yang digunakan untuk pengelolaan gas. Kabar yang berkembang sejak sebelum berakhir masa PT Aun NGL. Pelabuhan akan dimanfaatkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Pelabuhan ini terletak di Jalan Merdeka, nomor 41, Pasar, Padang, Tapakuan, Kabupaten Aceh Selatan. Letak geografis Kabupaten Aceh Selatan adalah daerah pegunungan, pantai, dan daerah perbukitan. Tidak mengherankan di Kabupaten Aceh Selatan banyak terdapat hasil-hasil tambang seperti nikel, biji besi, batu granit, dan hasil perikanan. Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki beberapa industri perkebunan kelapa sawit dan buah pala. Untuk pelabuhan penyeberangan, Aceh Selatan juga memiliki pelabuhan-pelabuhan haji yang melayani rute Labuhan Haji Sinabang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan Sedikit ya, sebetulnya ada 10, cuma durasinya panjang. Sebetulnya ini tentang pelabuhan aja ya. Nah, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Ada pertanyaan-pertanyaan pasti ya tentang video pelabuhan tadi ya. Nah, sekarang ibu minta kalian buat pertanyaan berdasarkan video tadi. Apa aja yang menurut kalian pertanyaan di pikiran kalian ya. Kalian tulis di post-it ini ya.
yang dibagikan. Tulis masing-masing pertanyaannya. Tulis sebanyak mungkin pertanyaan yang ada di benak kalian. Silakan tulis pertanyaannya rumusan ya. Silakan tulis. Dua boleh, boleh. Sudah boleh ditempel di depan rumusan pertanyaannya. Silakan. Boleh. Video yang tadi Ibu sampaikan, ada pertanyaan apa? Tulis di situ. Nggak usah susah. Yang berkaitan dengan perdagangan tadi kan, potongan daerah.
Siapa kegiatan apa saja di pelabuhan manfaat pelabuhan apalagi apa saja ya kegiatan apa saja di sana. Silakan yang sudah tempel di depan. Oke, sudah semua? Belum. Silakan. Sudah semua ya. Di sini sudah ada rumusan pertanyaannya. Ada yang mau bantu ibu ke depan? Bang? Ada, tolong lihat ada pertanyaan yang sama atau enggak? Kalau ada yang sama, hidupkan satu. Ibu minta di situ kan sudah ada KPD-nya, ya. Silakan buka, tulis dulu nama kelompoknya. Kemudian, nah di sini ada rumusan pertanyaan kan di aktivitas 1. Nah, ini nanti Iqbal yang membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Satu orang yang menulis di RKPD. Oke, silakan. Kalau yang sama jangan satu aja yang disebut. Ya. Mulai dari Nih, satu, apa itu pelabuhan? oke, silakan ya. Oke, silakan baca Iqbal. Ya, 1. Apa itu pelabuhan? Apa itu pelabuhan? Pelabuhan adalah Sudah? 2. Sumber ekonomi apa yang ada di pelabuhan Aceh Singkil? Yang keras banget. Sumber ekonomi apa saja yang ada di pelabuhan Aceh Singkil? Sumber ekonomi apa saja? Ini yang diketahui Singkil dan ini tadi tapak tuan ya. Dah. Duduk. Dan tulis 3. Belum. Dah. 3. Di antara 10 pelabuhan, manakah yang paling besar? Di antara 10 pelabuhan yang paling besar. Itu tadi ibu tunjukkannya nggak semua.
Ya, Lanjut. di manakah perbatasan pelabuhan Aceh Singkil? Skip aja itu kan. Lanjut. Nomor 4, apakah pelabuhan buka selama 24 jam? Silakan tulis. Nanti kalian juga yang bisa Jawaban. lanjut. Mengapa pelabuhan dibuat? Mengapa pelabuhan dibuat? Tulis. Baru. 6. Kapan pertama kali Aceh membuat pelabuhan? Itu nyambung nggak dengan pertanyaan? Itu di pemerintahan Aceh ya. Ini tentang kegiatan yang ada di pelabuhan. Oke, lanjut itu skip aja ya, skip. Lanjut, Bal. Hah? Ini yang mulai. Apa? Di mana saja letak-letak melabuh? Apa yang dimaksud Ini dengan tentang melabuh? perdagangan tadi kan sudah lihat. Perdagangan antar daerah itu menunjukkan pelabuhan. Ya, pelabuhan kan tentang perdagangan bukan aja. Oke, lanjut. Kegiatan apa saja yang ada di pelabuhan? Oke, kegiatan apa saja yang ada di pelabuhan? Lanjut apa tuh? Apa Pak? Kemanakah barang akan diantar? Kemanakah barang akan diantar besar? Kemanakah barang akan diantar? Sudah, semua. Belum. Lanjut. Sudah. Yang jelas tinggalin dulu. Apa? Mengapa banyak sekali dibuat pelabuhan? Mengapa oke, boleh. Mengapa dibuat banyak sekali pelabuhan? Ada lagi? Ini dapat membudidayakan sistem perlautan. Tanda tanya. Ada lagi. Satu lagi tuh bawah. Kegiatan ekonomi apa saja yang ada di pelabuhan Melabuh? Tadi sudah ada yang sama ya? Itu aja. Tadi ada berapa pertanyaan tadi? Sudah ya? Ya, itu 8 pertanyaan yang menurut kita nyambung ke pembahasan atau pembelajaran kita pada hari ini. Sudah ditulis? Terima kasih Iqbal. Sudah ditulis ya pertanyaannya. Nah, selanjutnya kalian cari jawabannya. Ya, berdasarkan pertanyaan yang kalian buat tadi. Kalian bisa gunakan bahan ajar, kemudian video pembelajaran yang di awal tadi, dan di buku paket. Ya, buku paket. Silakan kerjakan ya. Nanti tunjuk satu orang untuk mempresentasikan apa ya di kelompoknya masing-masing. Oke, silakan diskusikan dan jawab pertanyaannya. Oh ya, ada satu lagi artikel dari halaman selanjutnya
di aktivitas 2 kalian baca dulu ya artikelnya, ini tentang pemulihan sektor ekonomi di kota Subulu Salam. Ya, kalian baca dulu artikelnya baru kalian jawab. Dan terakhir buat kesimpulannya. Dapat dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan kerjakan ya. Ibu beri waktu 20 menit cukup ya. Oke, silakan kerjakan. Ya, silakan diskusikan. Jangan ada yang suka silakan. Sambil kalian diskusi seperti biasa itu beri nilai ya. Nilai diskusinya. Coba ambil. Contohnya tadi sepatu tadi lah, saya kan ada tadi singgung, ada yang dari udara, darat, laut. Nah, pelabuhan ini termasuk ke dalam tadi transportasi laut. Yang didistribusikan apa? Barang tadi ya. Ada yang pernah pelabuhan? Ya, aku kegiatan apa saja dari pelabuhan? Ada yang belum? Ada daerah-daerah kan?
Diskusi kan ada. Ini kan ada nih. Lupa like, share, dan subscribe di Kabupaten Aceh Jaya yang terletak di kawasan wisata komunitas unggulan wilayah akan menjadi bahan incaran wisatawan. Keindahan pulau banyak memang tak perlu diragukan lagi. Perpaduan pasir putih dan birunya laut serta gugusan pulau-pulau kecil di perairan Singkil. Pelabuhan Labuh. Pelabuhan yang bernama lengkap Pelabuhan Perintis Jati Labuh beralamat di Gampong Suwaku dan tepatnya berada di wilayah pantai Ujung Karang. Pelabuhan ini adalah pelabuhan yang dibangun pasca bencana tsunami 2004 silam. Berada tidak jauh dari pusat kota Labuh yaitu sekitar 2 km. Masyarakat menjadikan tempat ini sebagai tempat favorit untuk berkumpul santai. Karena ukurannya yang kecil, pelabuhan ini tidak memiliki terminal khusus untuk penumpang kapal. Pelabuhan yang diperuntukkan khusus untuk penumpang adalah Pelabuhan Kuala Lumpur, berjarak 8 km dari pusat kota. Kapal yang melabuh di Pelabuhan Jahat, Pelabuhan Kapak Tuan. Pelabuhan ini terletak di Jalan Merdeka, nomor 41, Pasar, Padang, Kapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Letak geografis Kabupaten Aceh Selatan adalah daerah pegunungan, pantai, dan daerah perbukitan. Tidak mengherankan di Kabupaten Aceh Selatan banyak terdapat hasil-hasil tambang seperti nikel, biji besi, batu granit, dan hasil perikanan. Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki beberapa industri perkebunan kelapa sawit dan buah pala. Untuk pelabuhan penyeberangan, Aceh Selatan juga memiliki pelabuhan haji yang melayani rute Labuhan Haji Sinabang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Namun kemudian dialihfungsikan menjadi sebuah lingkungan yang berada di Gunung Raya Aceh Besar. Pelabuhan Malahayati. Pelabuhan yang berada di Gunung Raya Aceh Besar ini digunakan sebagai pelabuhan transit. Namun kemudian dialihfungsikan menjadi sebuah tempat persinggahan kapal. Di pelabuhan ini kerap diangkut produk ekspor asal Aceh menuju ke kawasan Eropa dan Timur Tengah. Barang seperti minyak dan gas dari PT Pertamina atau produk seperti semen dan aspal curah dibongkar di sini untuk didistribusikan ke seluruh Aceh. Pelabuhan Ulele. Pelabuhan Ulele terletak di Kecamatan Rasan, Banda Aceh. Pelabuhan tersebut sebagai salah satu prasarana yang mendukung kemajuan transportasi laut di Banda Aceh yang menghubungkan jalur penyeberangan menuju Pelabuhan Pulau Sabang dan Pulau Aceh. Di pelabuhan tersebut tersedia sarana angkutan laut kapal lambat serta cepat. Pelabuhan Kuala Langsa. Kuala Langsa merupakan nama sebuah desa pesisir yang terletak di bagian barat kota Langsa, Provinsi Aceh. Pelabuhan ini ramai dengan aktivitas ekspor-impor ke daerah-daerah lainnya di Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia, Thailand, India, dan Singapura. Banyak pengusaha lokal melakukan transaksi perdagangan laut dengan menggunakan jasa pelabuhan ini. Pelabuhan Sabang. Sebelum Perang Dunia Kedua, Sabang adalah kota pelabuhan terpenting dibandingkan Singapura. Sabang telah dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama
Labuan Station oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881. Pada masa awal kemerdekaan, Sabang menjadi pusat pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia. Dan atas alasan pembukaan Pulau Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Sabang terpaksa dimatikan berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1985. Pelabuhan Simeluk. Saat ini pengelolaan pelabuhan penyeberangan Sinabang diserahkan kepada pemerintah Aceh. Sejak kehadiran KMP Aceh Hebat 1 dan 3 yang dioperasikan PSDB Persero, semakin memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga mendukung kelancaran sektor logistik serta menunjang perekonomian daerah. KMP Aceh Hebat 1 melayani rute Sinabang, Calang, sedangkan KMP Aceh Hebat 3 melayani rute Singkil Pulau Banyak Sinabang. Pelabuhan Singkil. Pelabuhan Singkil terletak di Jalan Bahari, Pulau Sarok, Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Pelabuhan penyeberangan Singkil saat ini masih dioperasionalkan oleh Kabupaten Aceh Singkil walaupun berdasarkan kewenangan seharusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Mengingat juga potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Singkil. Sehingga, Singkil ini sebagai wilayah yang akan disinggahi dapat meningkatkan potensi kawasan-kawasan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya, produk-produk lokal masyarakat serta komoditas unggulan wilayah akan menjadi bahan incaran wisatawan. Keindahan Pulau Banyak memang tak perlu diragukan lagi. Perpaduan pasir putih dan birunya laut serta gugusan pulau-pulau kecil di perairan Singkil. Pelabuhan Melapor. Pelabuhan yang bernama lengkap Pelabuhan Perintis Jati Melapor beralamat di Gampong Suwaki dan lebih tepatnya berada di wilayah pantai Ujung Karang. Pelabuhan ini adalah pelabuhan. Sudah habis waktunya, silahkan siapkan yang mau presentasi. Presentasinya di tempat saja ya, tapi berdiri. Ya, yang lain dengarkan. Ya, kemudian kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaannya ya, dapat dipahami. Dapat dipahami semua. Sekarang kelompoknya yang mau duluan presentasi. Oke, kelompok satu Linda ya, silakan. Siapa yang mau presentasi? Ya, silakan. Jangan kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Apa itu pelabuhan? Pelabuhan merupakan jalan transportasi laut, tambang, nelayan. 2. Sumber ekonomi apa saja yang ada di Pelabuhan Aceh? Tambang, nelayan. 3. Di antara 10 pelabuhan manakah yang paling besar? Aceh Singkil dan Kapakuan, Melapor. 4. Apakah pelabuhan buka 24 jam? Ya. Mengapa pelabuhan dibuat sebagai jalur transportasi laut? 6. Kegiatan apa saja yang ada di pelabuhan? Mengantarkan barang dari satu pulau ke pulau lain. Itu kemanakah barang akan diantar? Mengekspor barang dan jasa keluar daerah. 8. Mengapa banyak sekali dibuat pelabuhan? Karena transportasi laut ada di pelabuhan. Yang aktivitas belajar Ekonomi dapat memberi kontribusi bagi pemulihan Aceh. Sosial maupun menjalani hubungan budaya, saling mengenangkan budaya tradisi yang ada di Aceh. silakan. Kelompok lain ada yang ditanyakan? Ya Bu, berdiri. Ya. Selain kegiatan perdagangan, kegiatan apa saja yang dilakukan di pelabuhan?
Kegiatan sebagai objek wisata. Kegiatan sebagai objek wisata. Oke. Ada lagi? Pertanyaan? Tidak ada? Oke, silakan tutup. Tadi ada pembukaan. Oke, silakan tutup. Biasakan nanti ada awalan, ada tutup. Ya. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok Heksa, silakan. Ada awalan, akhiran. Ya. Sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suaranya yang keras ya. Saya dari kelompok 2 yang membacakan hasil diskusi gawe. Apa itu pelabuhan? Pelabuhan adalah tempat pangkalan kapal untuk alat transportasi. Dan selain itu, pelabuhan juga bisa digunakan sebagai tempat wisata. 2. Sumber ekonomi apa saja yang ada di pelabuhan dan disebut semen, minyak, ikan, emas, dan lain-lain. 3. Di antara 10 pelabuhan, manakah yang paling besar? Pelabuhan Sabang atau pelabuhan Aceh besar? 4. Apakah pelabuhan bukan selama 24 jam? Ya. 5. Mengapa pelabuhan dibuat? Supaya mempermudah pengiriman barang-barang antar daerah. 6. Kegiatan apa saja yang ada di pelabuhan? Mengantri ngambil tiket, pengiriman barang, dan lain-lain. 7. Kemanakah barang akan diantar? Di pelabuhan selanjutnya dan daerah yang diinginkan. 8. Mengapa banyak kali preset dibuat pelabuhan? Karena kalau ada yang dekat, kenapa harus jauh dan supaya tidak padat sekali. Lalu aktivitas buahnya. Berdasarkan artikel di atas, bagaimana pola interaksi antar ruang antara Indonesia dan daerah lain terhadap ekonomi Indonesia dan budaya di Indonesia. Sebagai wadah untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal, kegiatan ini juga berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kelompok lain? Oke, kelompok Alif, silakan. Dili. Kalau dalam bahasa lain, apakah bisa transportasi melalui laut? Nah, kalau dalam transportasi transportasi. Belajar online ya. Apakah bisa transportasi melalui laut? Silakan. Ya, bisa. Jawabannya bisa ya, karena selain di laut, selain di udara, di darat juga bisa di laut ya. Karena ada yang pengiriman barangnya mungkin tidak bisa di menggunakan darat atau udara ya. Kemudian sudah ada lagi yang mau tanyakan? Ya silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu lagi terakhir ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari kelompok. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. 1. Apa itu pelabuhan? Pelabuhan adalah tempat pemberhentian transportasi laut. 2. Sumber ekonomi apa saja yang ada di pelabuhan? Minyak ikan. 3. Di antara 10 pelabuhan, manakah yang paling besar? Pelabuhan Indonesia. 4. Apakah pelabuhan dibuka selama 24 jam? Ya. 5. Mengapa pelabuhan dibuat? Untuk mempermudah transportasi laut. 6. Kegiatan apa saja yang ada di pelabuhan? Menangkap ikan.
Manakah barang yang akan diantar? Mana saja. 8. Mengapa dibuat banyak sekali pelabuhan? Untuk mempermudah penyeberangan laut. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kelompok? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan tutup. Yang saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah kita presentasikan ya tadi tugasnya. Kira-kira ada yang mau mengutarakan kesimpulan apa yang sudah kita dapat dari pembelajaran kali ini? Ya, ada? Sudah? Presentasi kali sudah. Analisis. Poin penting siapa? Sudah kita dapatkan. Kira-kira ada yang mau diutarakan, ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan Saskia. Apa yang didapat pada pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan yang saya dapat hari ini adalah perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan penduduk atau lembaga negara lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Manfaat perdagangan antar daerah adalah menyediakan kebutuhan konsumen antar daerah, meningkatkan produktivitas suatu daerah menjadi semakin luas, kesempatan kerja bagi masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu untuk Cahya. Tadi ya, perdagangan antar daerah adalah perdagangan yang dilakukan di suatu daerah atau penduduk atau lembaga lain ya dengan penduduk atau negara lain yang membutuhkan saling melengkapi di daerah yang sumber daya alamnya kurang bisa saling melengkapi dengan daerah lain dan sama-sama saling memberi kebutuhannya ya, mencukupi kebutuhan. Ya, kemudian saling ada memberikan manfaatnya juga ya. Kemudian ini ada postes, ibu ada sediakan postes ya. Silakan kerjakan ini tentang pembelajaran kita hari ini, bagaimana hasilnya ya, pada hari ini. Silakan ketua kelas bagikan dulu Iqbal. Ya. Silakan dikerjakan ya, ibu beri waktu 5 menit cukup. Ya, silakan kerjakan ya. Ini ada
ada 10 soal ya. Namanya 10 nama siapa? Oke, sudah 5 menit. Sudah siap? Silakan kumpulkan lagi ketua kelas bersama hasil diskusi tadi ya. Siap. Hasil diskusi tadi dikumpulkan lagi, Ibu nanti menilainya ya. Silakan. Kelas sama hasil kelompoknya baru Ibu minta bangkunya dikembalikan seperti semula ya, seperti tadi di awal pembelajaran. Oke, silakan bangkunya dikembalikan.
Sudah? Oke, dari hasil pembelajaran kita dari awal tadi, dari mulai malam sampai podcast tadi, kira-kira perasaan kalian seperti apa? Ada senang? Biasa saja? Atau masih bingung? Bingung? Kenapa bingung? Silakan. Kemana? Silakan utarakan kalau Senang. tadi bingung. Nah, kalau bingung apa? Nggak apa-apa. Bahan refleksi itu juga. Hah? Tadi yang bingung apa lagi? Kenapa bingung? Materinya? Hah? Bingung apanya? Silakan. Kenapa di Sekarang ada pelabuhan? Karena tidak ada laut, ya. Ini kan ada kaca, singkir, sering kesana kan lagi saudaranya di sana. Ada yang masih bingung juga? Hah? Atau senang? Senang dulu. Senang. Jujur aja nggak apa-apa. Atau biasa aja, biasa aja. Kira-kira kedepannya ingin kalian seperti apa pembelajarannya? Sama yang kemarin? Apa? Silakan, utarakan saja. Bingung gimananya? Apakah tidak nyambung? Apakah bingung? Hah? Bingung? Jawab. Jawabannya. Pertanyaannya. Itu tadi kan pertanyaannya kalian buat sendiri, kalian jawab sendiri. Makanya aku bilang tadi sesuai dengan pembelajaran. Jangan melenceng dari topik kita pada hari ini tentang apa tadi? Perdagangan antar daerah, ya. Itu. Ya, mungkin kedepannya ibu mau membuat pembelajaran yang lebih interaktif lagi ya. Ini kayaknya lemes ya, masih nggak semangat. Karena baru masuk juga ya, nama belajar juga ya. Oke, itu ibu akan sambung ya. Nanti kita refleksi kembali ya. Di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi perdagangan antar negara. Kalau tadi antar daerah atau antar pulau, berarti kalian pas negara. Ya, itu minta kalian pelajari lagi di rumah ya. Ada HP kan? HP nanti kalian cari referensinya, persiapannya, dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di materi perdagangan antar negara, ya. Sebelum ibu tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Itu aja ya, ibu minta pelajari hasil proses tadi. Ibu akan periksa nanti minggu depan hasilnya ya, ibu akan sampaikan ya. Kalau tidak ada apa Esa? Tidak masalah. Tadi kan dari awal sampai akhir ya. Ibu lihat masih ada yang lemas memang ya, karena mungkin masih baru masuk sekolah ya, masih belum puas healing-healingnya ya. Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, itu terima kasih dari ibunya. Ibu minta untuk ketua kelas, karena
akan diawali dengan berdoa, ya, kita akhiri juga dengan berdoa. Ya, doa setelah belajar. Silakan pimpin ketua kelas. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Dan dari Ibu sampai bertemu di pertemuan selanjutnya di materi yang baru ya. Terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.